Halo kaum rebahan di seluruh dunia, selamat datang kembali di Sinopsis Film. Hari ini kita akan melanjutkan perjalanan Master Chief pada seri Halo episode ketiga yang berjudul Emergence. Oke, tanpa berlama-lama, langsung saja kita bahas. Di awal film diperlihatkan planet yang penuh sampah daur ulang. Planet ini bernama planet Oban yang berada pada tata surya Visper. Para koloni manusia di sana mendapatkan penyiksaan yang sangat kejam dari para penjaga. Diperlihatkan, Makey kecil dan temannya yang bernama Dad sedang membaca buku di dalam persembunyiannya. Akan tetapi, mereka berhasil diketahui dan dikejar oleh para penjaga. Do you know what that word says? I don't know. Someone's supposed to kiss you. Get back to work! Come back here, you little shit! Dad yang berlari di depan berhasil ditangkap dan dipukuli sampai meninggal. Sedangkan Makey mendapatkan stum listrik pada bagian punggungnya. Lalu, tiba-tiba sekelompok alien Covenant datang dengan membawa sebuah alat untuk mendeteksi sebuah objek. Alat itu bercahaya semakin terang dan mengarah ke diri Makey, hingga dapat disimpulkan Makey lah objek yang selama ini dicari oleh para alien. Sebelum dibawa oleh para alien, Makey sempat membawa sebuah buku yang dibacanya dengan Dad. Kembali pada masa saat ini, terlihat Makey masih menyimpan buku tersebut. Makey sendiri tengah bersiap dengan penampilan barunya agar dapat berbaur dengan para manusia. Makey juga berkata kepada para pemimpin bahwa dirinya akan membawa kembali artefak dan juga akan membawa kepala Master Chief. إني أوك الخطأ Amare kijiri. جانا أوك أوغاخاك أمت إميجاga. Sementara itu, di planet Ridge, Dr. Halsey terlihat sedang mengaktifkan kloningan dirinya, yaitu Cortana. Kloningan ini memiliki kesadaran dan kecerdasan seperti halnya Dr. Halsey. Dia juga mengetahui alasan dirinya diciptakan, hanya akan diambil kecerdasannya lalu ditanamkan pada diri John. Terlihat di sana, Dr. Halsey sempat berbincang dengan Cortana. How are you feeling? What became of the children? I've perfected the process. So you'll integrate her into a working Spartan? Setelah perbincangan itu selesai, dimulailah penanaman kecerdasan pada tubuh John, yang melalui implan saraf pada bagian kepala. Proses ini membuat tubuh Cortana tidak bernyawa, sehingga tubuhnya dilebur pada sebuah cairan. Akhirnya, proyeksi dari Cortana berhasil ditanamkan pada diri John. John yang telah sadar akhirnya diperkenalkan pada Cortana. Dr. Halsey menjelaskan bahwa Cortana bisa muncul dimanapun dan bagaimanapun kondisi sekitar, serta juga akan meningkatkan kemampuan John 100 kali lipat. Akan tetapi, John kurang menyukai kehadiran Cortana. Well, it was a pleasure to meet you, Master Chief. She's always available to you. She can appear to you in any environment. This is a great leap forward. Di sisi lain, Laksamana Paranggoski sedang menemui Miranda di ruangannya. Tampak di sana, Laksamana meminta Miranda untuk membantu meneliti artefak Madrigal. Penelitian ini dilakukan secara terpisah dan tanpa sepengetahuan Dr. Halsey, karena Laksamana ingin mengurangi ketergantungannya dengan Dr. Halsey dalam sisi teknologi dan tentang alien. Kembali ke The Rubble, Kwanha yang melihat siaran Vincergrad merasa semakin muak. Dirinya meminta bantuan kepada Soren untuk mengantarnya menuju Madrigal. Akan tetapi, Soren menolak hal itu, karena dirinya telah berjanji kepada John untuk menjaga Kwanha. Namun Kwanha berkata bahwa dirinya akan membayar Soren dengan deuterium jika mau mengantarnya ke Madrigal. Akhirnya Soren berubah pikiran dan mau mengantarkannya ke planet Madrigal. I want to go back to Madrigal. I promised John I'd keep you safe. I'm not interested in playing bodyguard for All you have to do is get me to them and you get paid. I swear, you won't regret it. Scene lalu memperlihatkan sebuah kapal patroli milik UNSC bernama Gladius. Kapal ini bertemu dengan kapal Covenant yang tidak aktif di sistem tata surya Libra. Bersama dengan itu, tiba-tiba terdengar sebuah komunikasi darurat dari seorang wanita.
yang ternyata adalah Make. Dia meminta tolong dan berkata bahwa kapal Covenant ini mengalami kerusakan, sedangkan dirinya ditinggalkan begitu saja di dalam sana. Covenant Corvette. Hello? Can you hear me? This radio is dying. Hello? I need help. Prepare a drone pod. Yes, sir. Please come quick. Thank you. Mendengar yang dikatakan Maki sangat meyakinkan, kapten kapal memutuskan untuk menolongnya. Setelah Maki masuk kapal, dirinya segera digeledah dan dinyatakan aman. Setelahnya, kapten kapal menyambut dan menyuruh Make masuk ke dalam kapal. Namun ternyata, Make tidak sendirian. Dia membawa alien scrap yang berbentuk seperti cacing. Para kru kapal Gladius dibantai semua, dan hanya menyisakan kapten kapal. Make memaksa sang kapten mengatakan di mana lokasi markas UNSC berada. Akan tetapi, sang kapten menolak, hingga akhirnya sang kapten dibunuh begitu saja. Where is your home base? Humans. I don't know what you're talking about. Kemudian Make pergi ke panel kontrol untuk mencari informasi tentang lokasi markas UNSC. Namun usahanya gagal karena semua berkas sudah dihapus secara otomatis. Make pun memutuskan untuk langsung pergi ke planet Madrigal. Kembali pada Dr. Halsey dan John, mereka sedang bersiap untuk melakukan penelitian terhadap artefak Madrigal. Dalam momen ini, John melihat kilasan masa kecilnya yang sedang menggambar dua buah artefak. John menggambar pada sebuah kertas berdasarkan temuannya di dalam sebuah reruntuhan. Saat itu juga, Cortana mengambil alih kendali pada tubuh John untuk melakukan analisis lanjutan. Namun, artefak Madrigal tiba-tiba berhenti aktif, dan hal ini membuktikan bahwa artefak dapat diaktifkan atas kendali dari diri John. Setelah penelitian selesai, John menemui anggota Spartan yang lain dan memberitahukan bahwa dirinya kini sudah dapat bertugas kembali. Namun tiba-tiba Cortana muncul dan mengenalkan dirinya kepada Silver Team. Hal ini membuat John cukup kesal dan menyuruh Cortana segera pergi. I've been cleared to return to duty. Hello. Can I have your attention for a moment, please? Coming from inside you, Chief? Go disappear! Setelah kejadian itu, John mencoba mencari planet yang dia ingat berdasarkan penglihatannya. Cortana yang berada di dalam pikiran John mencoba membantunya untuk mencari. Akan tetapi, masih belum berhasil. John mengaku bahwa dirinya tidak dapat merasakan apapun. Lalu Cortana menjelaskan hal ini terjadi karena adanya pelet hormonal yang berada di pinggang John, yang menekan emosi dan perasaannya. Whatever you're searching for, I can locate it. I've been to some of these planets. The salad in your spine suppresses adverse emotional response. Karena tidak mendapatkan jawaban yang diinginkan, John kemudian mencoba untuk melepaskan pelet hormonalnya. Cortana yang melihat hal ini segera melaporkan kepada Dr. Halsey. Namun, Dr. Halsey justru menyuruh Cortana untuk membantu John. Dengan bantuan Cortana, John berhasil melepaskan pelet tersebut. Namun, tanpa sepengetahuan John, hal ini dilihat oleh Kai. Dr. Halsey, we have an issue. He is trying to remove his emotional regulator. Chief, what are you doing? Setelah itu, John pergi keluar untuk berjalan-jalan di sekitar kota Ridge. Akhirnya, John bisa merasakan perasaan yang selama ini hilang karena tertutup pelet hormonal. John memperhatikan dan menikmati cara manusia berinteraksi. Di sana, John melihat sebuah pertunjukan musik dan juga melihat adanya seekor anjing putih, seperti miliknya sewaktu masih kecil.
Lantas, John segera kembali ke markas untuk menyentuh artefak Madrigal. Pada saat menyentuh artefak, John kembali melihat dirinya dan ayahnya yang tengah mengubur sesuatu di dalam kotak di depan rumahnya. John juga berhasil mengingat bahwa tempat tinggalnya adalah planet yang mempunyai cincin es pada bagian luarnya. Dengan bantuan Cortana, John dapat mengetahui bahwa dirinya berasal dari planet yang bernama planet Eridanus II. Let's have this be the end of bury it, son. What if the second artifact is what we buried? How many planets have rings on your list? Pada awalnya, Eridanus II digunakan untuk mengembangkan kehidupan pada planet yang tandus. Akan tetapi, karena sebuah wabah, planet tersebut dikarantina dan dinyatakan ditutup agar wabah yang ada di sana tidak menyebar. Kemudian, John memutuskan untuk pergi ke Eridanus II dengan baju zirahnya. Was a select site for the Reach for Life project. Plague carried in on an unauthorized transport ship. Planet was sealed off to contain the virus. So this is where I lived. Tiba-tiba, Dr. Halsey datang menemuinya. Lantas, John mengaku bahwa dirinya telah melepaskan pelet hormonal dan dia dapat mengingat kenangan masa kecilnya. John juga berkata bahwa dalam penglihatannya dia menggambar 2 buah artefak dan salah satunya berada di planet Eridanus II. John bersikeras akan pergi ke sana, namun Dr. Halsey berkata bahwa dirinya akan ikut menemani John. John, what's going on? Dr. Halsey. Send some probes to Eridanus 2. We'll start us No, up. I saw it as a child. Want to Eridanus to see it for myself. I'll come with you. Film ditutup dengan memperlihatkan Soren dan Kwanha yang bersiap pergi ke planet Madrigal, serta John dan Dr. Halsey yang berada di dalam kapal menuju planet Eridanus II. Oke, itulah rekap dari serial Halo episode ketiga. Bagi yang masih penasaran dengan kelanjutannya, bakal Mimin bahas pada video selanjutnya. Like jika kalian suka dengan video ini, dan jangan lupa subscribe untuk melihat pembahasan film yang lain. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa dan bye-bye.